Tagar Kamar Xiao Tian Pengin. Chapter 7. Reinkarnasi Dewa Obat. Chapter 75. Gelang Pengukur Kekuatan. Tagar Kamar Xiao Tian Penginapan Kerajaan Angin. Setelah tidur begitu lama, Xiao Tian terbangun di siang hari. Dia merasa begitu lelah setelah begadang semalaman. Dewa Petir pun muncul di hadapannya saat dia terbangun. "Hei, kau ini lama sekali ya tidurnya. Aku bosan tahu nunggunya," ucap Dewa Petir. "Kenapa kau menungguku?" tanya Xiao Tian. "Istriku sedang marah sejak tadi malam. Makanya aku berusaha menghindarinya. Aku menyembunyikan tubuhku di tempat Kaisar Langit. Karena bosan bersembunyi di sana, aku pun berkunjung kemari dengan rohku. Tapi kau malah tidur terus," ucap Dewa Petir. "Hai, memangnya kenapa istrimu bisa marah?" tanya Xiao Tian. "Aku cuma tak sengaja mengedipkan mataku saat melihat seorang dewi di dunia peri. Dia malah mengira aku main mata dengan wanita lain," ucap Dewa Petir. "Apakah dewi itu cantik?" tanya Xiao Tian. "Itu tak perlu ditanya. Dia cantiknya melebihi kecantikan istriku. Tak ada manusia yang bisa menggambarkan betapa cantiknya dewi itu," ucap Dewa Petir. "Aku paham sekarang kenapa istrimu marah," ucap Xiao Tian. "Ah, kau ini sok tahu ah. Aku saja belum paham masalahnya di mana," sambung Dewa Petir. "Ya sudahlah, terserah kau saja. Sekarang katakan kau mau bicara apa denganku?" tanya Xiao Tian. "Aku hanya ingin bertanya pengalamanmu tadi malam, dan mengecek status kekuatan apimu," jawab Dewa Petir. "Ah, benar juga. Untung kau ingatkan. Fungsi gelang yang kau berikan ini apa sih?" "Aku tak mengerti. Aku mencoba membukanya tapi tak bisa juga. Gelang ini terus terpasang di pergelangan tanganku," ucap Xiao Tian. "Sekeras apapun kau mencoba, gelang itu tak akan lepas. Itu adalah gelang pengukur kekuatan. Gelang itu merupakan pusaka dewa. Tak ada orang yang bisa melihat pusaka itu selain kau dan aku. Tak ada yang bisa melepasnya kecuali aku atau dewa lain. Tenang saja, gelang itu tembus pandang dan tahan air. Kau boleh mandi sambil memakai gelang itu," ucap Dewa Petir. "Aku tak menanyakan itu. Aku ingin bertanya bagaimana menggunakan benda aneh ini," tanya Xiao Tian sambil menyentuh gelang di tangan kirinya. "Kau pegang gelang itu dan katakan status sambil melihat orang yang ingin dilihat statusnya. Tapi kalau ingin melihat status sendiri, kau cukup katakan open sambil menyentuh gelang itu. Oh iya, kau juga bisa mengatakan open atau status memakai pikiran, agar tak membuat orang lain curiga," jawab Dewa Petir. "Baiklah, aku akan mencobanya." "Status," ucap Xiao Tian. "Hei, kenapa tak muncul apapun?" tanya Xiao Tian. "Apa kau berusaha membaca statusku?" "Percuma saja, kau tak akan bisa. Tingkatan kultivasi kita sangatlah jauh. Kau hanya bisa membaca status orang yang tingkatannya lebih rendah darimu atau berjarak 30 lapisan di atas tingkatanmu," jawab Dewa Petir. "Oh begitu. Bilang dong dari tadi," ucap Xiao Tian. "Open," ucap Xiao Tian. "Status. Name, Xiao Tian. Race, Human. Elemen, Fire. Earth, Water. Ice, Wind. Wood, Grass. Darkness, Light. Speed, Golden Cultivator 10 star. Petarung emas bintang 10. Attack, Golden Cultivator 10 star. Petarung emas bintang 10. Defense, Golden Cultivator 10 star. Petarung emas bintang 10. Item, God Mask Topeng Dewa. God Bracelet Gelang Dewa. Space Ring Cincin Ruang. Skill,
Sword Master 1 star. Alchemy Master 5 star. Demon Eater 4 star. Elemen Control 2 star. Fire Master 2 star. Soul Power 3000. Weakness, Enemy with High Cultivation Spirit. Martial Spirit level 9. Xiao Tian melihat panel status di atas lengan kirinya. Dia begitu terkejut karena pemandangan di hadapannya persis seperti layar game di dunianya yang dulu. Bahkan bahasanya seperti bahasa yang dia gunakan dulu. Wow, Dewa Petir. Aku tidak tahu kalau kau punya benda secanggih ini. Ngomong-ngomong, Demon Eater maksudnya menyerap iblis kan? Bukannya itu kemampuan Sunlong. Aku baru mendapat kemampuan itu kalau aku dirasuki Sunlong. Tapi kenapa malah tertulis di sini? Tanya Xiao Tian. Sunlong adalah roh bela dirimu. Tentu saja kau bisa menggunakan kemampuannya tanpa perlu dirasuki. Kau perlu dia merasukimu kalau menemui lawan yang lebih kuat. Dia akan bisa menaikkan kultivasimu hingga tingkat Grandmaster petarung. Ucap Dewa Petir. Begitu ya. Lalu kenapa dulu dia kalah melawan iblis dimensi? Tanya Xiao Tian. Itu karena kultivasi iblis dimensi berada di tingkat petarung legenda. Kalau aku tak datang membantu kau pasti sudah mati. Jawab Dewa Petir. Lalu kultivasi pendekar berbahaya waktu itu ada di tingkat apa? Tanya Xiao Tian. Dia berada di tingkat Dewa Petarung. Mau sekeras apapun kau mencoba, kau bukan tandingannya. Jawab Dewa Petir. Pantas saja apiku tak mempan. Ucap Xiao Tian. Ngomong-ngomong, apa maksud Fire Master 2 star? Tanya Xiao Tian. Maksudnya Master Api Bintang 2. Jawab Dewa Petir. Kalau artinya aku tahu. Aku kan dulu seorang dokter jenius. Aku paham bahasa Inggris. Yang aku tanya apa maksud skill ini? Ucap Xiao Tian dengan kesal. Maksudnya kini kau sudah meningkatkan kekuatan apimu hingga ke level 2. Aku kan pernah menceritakan kalau kekuatan api milikmu bisa ditingkatkan dengan menyerap para iblis. Semakin banyak kau menyerap iblis dengan elemen api, maka kekuatan apimu akan meningkat. Jika sudah mencapai 10 bintang, warna apimu akan berubah. Ucap Dewa Petir. Berarti apiku masih berwarna merah ya? Tanya Xiao Tian. Ya gitu deh. Jawab Dewa Petir. Tapi aku kan sudah menyerap ratusan ribu iblis. Masa tak berubah juga? Sambung Xiao Tian. Itu karena iblis tadi malam merupakan iblis tingkat rendah. Jawab Dewa Petir. Ngomong-ngomong, di otakku kan banyak teknik yang kau wariskan. Kok di sini teknik berpedangku hanya level 1? Tanya Xiao Tian. Itu karena kau tak pernah melatihnya. Kau pikir ilmu bisa ditransfer begitu saja? Lakukan seperti si gendut. Dia berlatih keras selama beberapa hari. Jawab Dewa Petir dengan kesal. Jadi aku harus latihan juga ya, Hufet? Jawab Xiao Tian. Berhenti bermalas-malasan, ayo berlatih dengan benar. Berkultivasi memang penting. Tapi mempelajari teknik bela diri juga tak kalah penting. Karena dengan sebuah teknik bela diri, kau bisa melawan musuh dengan kultivasi di atasmu. Jadi berlatihlah dengan benar mulai sekarang. Ucap Dewa Petir. Iya, aku akan berlatih. Ucap Xiao Tian. Ngomong-ngomong, aku harus berlatih di mana ya? Di sini terlalu sempit. Aku juga tak ingin latihanku terlihat orang lain. Apa kau bisa membantuku? Tanya Xiao Tian. Pergi keluar kerajaan secara sembunyi-sembunyi. Lalu berlatihlah di tempat yang tak bisa dilihat orang. Jawab Dewa Petir. Tapi aku kan tak bisa keluar masuk kerajaan seenaknya. Ucap Xiao Tian. Hai, tak ada pilihan lain. Pergilah ke pasar dan cari batu hitam yang terlihat tak berharga.
Aku merasakan sebuah aura kuat dari batu itu. Batu itu akan membantumu berlatih tanpa terlihat orang. Ucap Dewa Petir. Kalau kemampuannya begitu hebat, harganya pasti mahal. Sambung Xiao Tian. Tenang saja. Itu dianggap tak berharga. Oleh karena itu dijual murah. Tapi pura-puralah tak tertarik, agar penjualnya tak menaikkan harga. Ucap Dewa Petir. Begitu ya. Oke, aku akan pergi. Kau harus ikut ya, agar aku tak salah memilih batunya. Ucap Xiao Tian. Iya, aku akan menemanimu. Jawab Dewa Petir. Episode sebelumnya. Chapter 74. Suyan dan nasibnya. Episode berikutnya. Chapter 76. Demi batu hitam. Demi batu hitam. Xiao Tian dan Dewa Petir pergi ke pasar untuk mencari sebuah batu. Dewa Petir menuntun Xiao Tian hingga sampai di tempat seorang pria tua yang menjual banyak batu giok. Pria tua itu terkenal sebagai penjual giok palsu. Oleh karena itu dagangannya begitu sepi. Tapi ada saja orang yang tertipu setiap harinya. Kebanyakan adalah pendatang baru, seperti murid dari sekte luar yang sedang mengikuti misi pembasmian iblis. Dewa Petir menunjuk ke arah batu hitam yang berada di paling pojok kanan depan. Xiao Tian pun melirik ke arah batu itu. Penjual batu giok itu melihat lirikan mata Xiao Tian. Wajahnya seketika tersenyum, seolah-olah tahu tujuan Xiao Tian. Tuan muda, apa kau tertarik untuk membeli giokku? Tanya penjual itu. Aku hanya ingin melihat-lihat. Jawab Xiao Tian. Oh begitu ya. Kalau begitu silahkan melihat-lihat. Maaf merusak pandanganmu. Aku akan menyingkirkan batu hitam jelek yang merusak pemandangan. Ucap penjual giok itu sambil mengambil batu yang Xiao Tian lirik ketika pertama kali datang. Hei, sepertinya dia tahu tujuanmu. Pria ini benar-benar licik. Berhati-hatilah. Ucap Dewa Petir. Ya sudah. Kalau begitu aku pakai trik pura-pura tak tertarik. Ucap Xiao Tian. Pak, jangan buang batu itu. Aku akan membelinya seharga 2 koin perak. Ucap Xiao Tian. Harganya 1 juta koin emas. Baru kau boleh membelinya. Sambung penjual giok itu. Kau bilang tak berharga. Kenapa semahal itu? Teriak Xiao Tian. Kalau tak berharga, kau tak perlu membelinya kan? Tanya penjual giok. Benar-benar mengesalkan. Sabar-sabar. Aku harus sabar. Pikir Xiao Tian sambil mengepal kedua tangannya. Baiklah kalau begitu aku akan pergi. Toh gak ada yang tertarik dengan batu murahan itu. Aku kan sudah bilang hanya ingin melihat-lihat. Ucap Xiao Tian. Xiao Tian melangkah pergi. Dia berjalan perlahan menunggu penjual itu memanggilnya. Tapi di luar dugaan, ada orang yang membeli batu itu. Pak, jangan singkirkan batu itu. Biar aku yang membelinya. Ucap seorang pemuda. Harganya 1 juta koin emas. Jawab penjual giok. Ah, mahal sekali. Aku hanya butuh batu itu untuk mengganjal pantatku. Aku sakit perut di pasar ini, sulit mencari batu. Kalau pantatku tak diganjal aku takut emasku akan keluar sebelum sampai di toilet umum. Aku tak butuh batu mahal, berikan saja apapun yang bisa mengganjal pantatku. Ucap pria itu. Berapa banyak uang yang kau miliki? Tanya penjual giok. 3 koin perak. Jawab pria itu. Baiklah, kau boleh mengambilnya. Ucap penjual giok. Oke, terima kasih tuan. Ucap pria itu. Xiao Tian mendengar semua pembicaraannya. Dalam hati dia berpikir. Sialan, dia menjual begitu murah kepada pria itu. 1 koin emas setara dengan 1000 koin perak. Dia meminta 1 juta koin emas padaku.
Tapi ketika orang lain membelinya dia hanya menjual 3 koin perak. Dasar pria tua sialan, pikir Xiao Tian. Berhenti menggerutu. Kejar pria itu, atau kau tak akan bisa mendapatkan batunya. Ucap Dewa Petir. Kau tak perlu memberitahuku. Ucap Xiao Tian. Xiao Tian mengejar pembeli batu itu. Awalnya si pembeli batu berjalan sangat lambat karena takut pantatnya bocor. Sambil menahan sakit perutnya, dia berjalan begitu lambat. Tapi saat Xiao Tian mengejarnya, dia tiba-tiba saja berlari kencang. "Hei kau yang di sana, berhenti berlari!" teriak Xiao Tian. "Ampun Pak, aku berjanji membayar hutangku nanti. Jangan tagih aku sekarang!" teriak pria itu. "Woi, aku bukan penagih hutang. Berhentilah!" teriak Xiao Tian. "Kau tak bisa menipuku!" teriak pria itu. Pria itu berlari begitu cepat meninggalkan Xiao Tian. Sialan. Larinya cepat sekali. Sepertinya dia seorang jenderal petarung. Ucap Xiao Tian. Sebenarnya kultivasinya tak setinggi itu. Kultivasi kalian sama kok. Ucap Dewa Petir. Lalu kenapa dia berlari begitu cepat? Tanya Xiao Tian. Itu adalah the power of kepepet. Maksudnya kekuatan dari orang yang kepepet. Takut ditagih hutang. Dan satu lagi takut kebobolan. Ucap Dewa Petir. Kebobolan? Tanya Xiao Tian. Kau tak perlu mengejarnya karena tujuannya ada tepat di depanmu. Aku jamin dia akan kembali lagi. Ucap Dewa Petir. Begitu ya? Ucap Xiao Tian. Tapi kau harus bersembunyi agar dia tak melihatmu. Ucap Dewa Petir. Xiao Tian pun bersembunyi di balik tumpukan jerami, menunggu pria itu kembali ke tempat tujuannya. Benar saja. Tak lama setelah Xiao Tian bersembunyi, pria itu berjalan mendekat. Sambil memegang lubang pantatnya yang tertutupi celana, dia berjalan begitu pelan hingga masuk ke toilet. Saat dia masuk dia pun berteriak, "Tidak!" Karena takut terjadi sesuatu, Xiao Tian menendang pintu toilet. Bruak! Dia melihat pria itu masih memakai celana dan terdapat tempat duduk yang terbuat dari batu bata, disertai saluran air di bawahnya, dengan ember untuk menampung air. Jadi begini ya bentuk toilet di zaman kuno. Ucap Xiao Tian. Selama ini kau membuang kotoran di mana? Tanya Dewa Petir. Aku membuangnya saat di hutan dengan menggali pasir, dan menguburnya. Ucap Xiao Tian. Apa tak ada ingatan pemilik tubuh soal cara dia membuang kotoran? Tanya Dewa Petir. Tak ada ingatan tentang itu. Jawab Xiao Tian. Hai. Orang-orang kerajaan memiliki pusaka khusus untuk dijadikan toilet. Pusaka itu berfungsi sama seperti cincin ruang. Mampu menampung banyak benda. Hanya saja karena hanya bisa menampung benda berukuran sebesar kepalan tangan manusia, pusaka itu digunakan sebagai toilet. Jelas Dewa Petir. Oh begitu ya. Sambung Xiao Tian. Woi, siapa kau? Dari tadi bicara sendiri. Main dobrak pintu toilet. Apa maksudmu berkata oh begitu ya? Teriak pria itu dengan wajah kesal. Tak lama kemudian tercium bau-bau menyengat. Bau apa ini? Tanya Xiao Tian. Sialan, gara-gara kau aku jadi kebobolan. Aku berteriak karena tak ada air di sini. Tapi kau malah membuatku keluar di celana. Sialan. Teriak pria itu. Ah sial, baunya busuk sekali. Ucap Xiao Tian. Suara apa itu? Di toilet ribut sekali. Ucap para penduduk. Tutup pintunya. Jangan sampai ada orang yang melihatku seperti ini. Teriak pria itu. Baik-baik. Ucap Xiao Tian. Xiao Tian menutup pintunya dan menahan pintu itu dengan tembok yang dia ciptakan dengan elemen tanah.
Sialan, jadi kau pengguna elemen tanah. Padahal aku berharap kau pengguna elemen air. Ucap pria itu. Tenang saja. Aku juga bisa menggunakan elemen air. Baumu begitu luar biasa ya. Ucap Xiao Tian. Hei, kenapa kau tak mengontrol udara di sekitarmu? Agar bau busuk itu tak bisa kau cium ha. Ucap Dewa Petir. Ah, benar juga. Untung kau mengingatkanku. Ucap Xiao Tian. Lagi-lagi bicara sendiri. Apa pria ini sudah gila? Pikir pria itu. Brot-brot. Pria itu masih merasa mulas sehingga tak bisa menahan kentut disertai kotoran miliknya. Xiao Tian berhasil mengontrol udara di sekitarnya. Akhirnya dia hanya bisa menghirup udara segar. Karena merasa lega, Xiao Tian berkata, akhirnya aku bisa merasakan udara segar. Sepertinya otak pria ini memang tidak waras. Aroma kentutku, dia bilang udara segar. Aku saja tak kuat mencium bau kentutku. Pikir pria itu. Cepat buka celanamu dan duduk di batu itu kalau kau mau buang air besar lagi. Ucap Xiao Tian. Tapi kau kan ada di sini. Ucap pria itu. Apa kau mau semua orang tahu kalau kau buang kotoran di celana? Tenang saja, aku pria normal. Aku tak akan nafsu karena melihatmu telanjang. Ucap Xiao Tian. Sial, aku tak tahan lagi. Emasku mau keluar. Bodoh amatlah. Ucap pria itu. Pria itu membuka celananya yang penuh dengan kotoran. Dan melanjutkan buang air besar sambil duduk di atas batu bata. Brot-brot-brot. Ah, leganya. Ucap pria itu. Sialan, mata dan telingaku ternodai hanya demi mendapatkan batu yang dia gunakan sebagai pengganjal pantat. Pikir Xiao Tian. Xiao Tian mengendalikan udara di sekitarnya hingga membuat celana pria itu melayang. Dia menggunakan elemen tanah untuk memisahkan batu yang dia mau. Lalu mengendalikan elemen air untuk membersihkan batu dan celana pria itu dari kotoran. Air yang telah penuh kotoran dia arahkan ke saluran pembuangan. Dan dalam sekejap celana dan batu itu menghilang dari pemandangan. Wah, ajaib. Inikah teknik legenda pengendali emas? Ucap pria itu. Emas matamu. Itu jelas-jelas kotoran. Teriak Xiao Tian. Lagi pula aku mengendalikan udara untuk membuat celanamu melayang. Dan membersihkannya dengan elemen air. Sambil mempertahankan elemen angin agar celananya tetap melayang. Ucap Xiao Tian. Tidak sopan kalau kau menyebutnya kotoran. Aku selalu menyebutnya sebagai emas. Ucap pria itu. Ini pertama kalinya aku melihat orang memiliki 3 elemen. Ucap pria itu. Ini rahasia di antara kita, oke? Ucap Xiao Tian. Oke. Maaf ya, aku sempat mengira kalau kau adalah orang aneh. Ternyata kau orang aneh yang hebat. Ucap pria itu. Maksudmu keanehanku begitu hebat ya? Ucap Xiao Tian. Hahaha. Akhirnya ada yang sadar juga. Tawa Dewa Petir. Diam kau. Teriak Xiao Tian. Bukan kau bicara sendiri lagi. Ucap pria itu. Aduh, aku keceplosan. Karena fokus mengendalikan udara di hidungku. Aku lupa memakai telepati. Pikir Xiao Tian. Aku kemari hanya untuk batu ini. Kau membelinya jadi aku akan membayarnya. Ucap Xiao Tian. Kau boleh mengambilnya. Anggap saja sebagai rasa terima kasih. Ngomong-ngomong, bisakah kau membantuku membersihkan pantatku? Aku sudah selesai buang air besar. Ucap pria itu. Aku harus membantu menceboki seorang pria. Untung saja aku bisa mengendalikan elemen air. Aku tak bisa membayangkan jika aku harus membantunya dengan tangan kosong. Pikir Xiao Tian. Xiao Tian membantu pria itu cebok dan mengambil batu yang dia inginkan.
Oke, kita sudah impas ya, ucap Xiao Tian. Bisakah kau keringkan celanaku? Tanya pria itu. Baiklah, aku akan membantumu, ucap Xiao Tian. Xiao Tian membantu mengeringkan celana pria itu. Setelah selesai mereka keluar dari toilet. Tapi saat keluar mereka dikejutkan dengan banyaknya antrian di luar toilet. Apa yang kau lakukan di dalam toilet hingga begitu lama? Tanya para penduduk yang telah antri. Aduh, leganya. Walau lubang pantatku sedikit perih karena menahannya terlalu lama. Akhirnya selesai juga. Perasaan lega ini bagaikan merasakan surga dunia, ucap pria itu sambil melangkah ke arah pintu. Pria itu terkejut melihat antrian di luar. Para penduduk melihat mereka dengan pandangan jijik. Menjijikan. Lubang pantat perih. Menahannya terlalu lama. Bagaikan merasakan surga dunia. Sebenarnya apa yang kalian lakukan di toilet berduaan? Apakah kalian menjadi rusak karena kelamaan menjomblo? Tanya para penduduk yang mengantri toilet. Hahaha, sialan. Sepertinya rumor jelek tentangku akan tersebar lagi, pikir Xiao Tian. Asem. Kenapa aku mengatakan sesuatu yang bisa membuat orang salah paham? Pikir pria itu. Hancur sudah reputasiku, pikir Xiao Tian dan pria itu. Jangan diam saja sana, pergi. Kami mengantri untuk buang air besar, teriak salah satu pria yang mengantri paling di depan. Ah iya, maaf. Kami akan pergi, ucap Xiao Tian. Akhirnya Xiao Tian dan pria itu meninggalkan toilet dalam keadaan yang lemas dan begitu frustasi. Hancur sudah reputasiku, ucap Xiao Tian. Kenapa ini harus terjadi padaku? Ucap pria itu. Episode sebelumnya. Chapter 75. Gelang pengukur kekuatan. Episode berikutnya. Chapter 77. Relik peninggalan